Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan dan kita akan ngobrol, bicara soal gelandang yang tampil luar biasa di pertandingan ketiga grup A bersama dengan timnas U19 tentunya. Dan pemain tersebut adalah Welber Jardim. Dia bermain hampir full sebelum ditarik keluar karena mengalami cedera, ya, di mana kaki kirinya itu bermasalah, ada benturan dengan pemain Timur Leste sehingga dia harus ditarik keluar. Tapi sebelum dia keluar, sebelum dia mengalami cedera di lututnya, pemain asal klub Sao Paulo ini tampil sangat baik. Makanya di konten saya sebelumnya saya bilang walaupun dia tidak mencetak gol tapi dia menurut saya adalah pemain yang terbaik, ya. Boleh orang bisa melihat bahwa Jens Raven bisa membuat 2 gol, Caviator juga ada 3 assist sana 1 gol, Raven juga ada memberikan sampai 2 assist di sana, tapi Welber Jardim adalah pemain yang pembeda di lapangan. Ketika diberikan kesempatan oleh coach Indra Safri untuk bermain full sejak starter bersama dengan Jens Raven, dia membuktikan kapasitas dia. Bagaimana distribusi bola yang sangat baik sebagai seorang kreator di tengah. Didampingi oleh 2 gelandang serang yang oke. Di sana ada Dennis Figo, kemudian ada Caviator. Namun sebagai holding midfielder, Welber Jardim menjalankan fungsinya dengan sangat bagus. Kontrol yang baik, screening ball oke, visi bermain dengan sangat baik. Apalagi bicara dengan passing dia, itu ketenangan dari seorang Welber Jardim. Kita perlu gelandang seperti dia. Kita berharap dia akan meneruskan bermain di semifinal. Bahkan ketika kita bisa melaju sampai final pun kita berharap dia ada di sana. Namun sekarang terancam. Ketika dia cedera dan harus keluar lapangan, ya, dia sempat digotong keluar lapangan, kemudian ada pemeriksaan dari tim dokter kita, dia harus diproteksi, ya, diperban ini, ya. Lutut kirinya dia bermasalah, ya, semoga tidak parah amat, ya. Kalau bisa lihat ini serius, tapi ya saya berharapnya jangan sampai terlalu parah, apalagi kena di ligamen. Ini akan panjang ceritanya, ya. Dan terancam untuk tidak bisa bermain di semifinal. Padahal kita butuh. Kalau kita berhadapan dengan Malaysia, katakan, karena Malaysia calon juara di grup C, ya, mereka unggul selisih gol dari Thailand saat ini. Kalau mereka bermain imbang saja dengan Thailand pertandingan terakhir pada hari Kamis besok, mereka akan menjadi juara. Thailand di posisi kedua dan Malaysia lawan kita, Malaysia sangat kuat. Mereka mengalahkan Brunei Darussalam dengan pesta gol, 11 gol, mengalahkan Singapura itu bahkan ada 5 gol, ya, belum kemasukan sampai saat ini. Nah, kita butuh seorang Welber Jardim di barisan tengah. Nah, dia pasti menurut saya tidak akan bermain di semifinal. Semifinal itu akan bermain pada Sabtu, ya. Dan itu yang membuat dia sulit saya pikir, ya. Semoga ketika kita bisa melewati Malaysia, kalau kita bisa melewati Malaysia dan ada di final hari Senin pada tanggal 29, Welber ini sudah bagus, ya, kondisinya oke, dengan catatan cederanya tidak parah, tidak serius, jadi mungkin dia bisa dimainkan. Tapi kalau serius, itu terancam sampai final dia tidak main. Nah, kita kehilangan seorang pemain yang vital bermain, ini krusial bermain di lini, apalagi lini tengah kan, kita butuh pemain seperti dia. Nah, ketika dia tidak bermain full dalam 2 pertandingan melawan Filipina dan Kamboja, kelihatan kan, lini tengah itu kurang, kreativitas itu minim sekali. Tapi ketika dia diberi kesempatan oleh coach Indra Safri bermain sejak starternya, wah, mantap sekali. Apalagi ada perubahan skema kan dari Indra Safri, ya, dari 3-4-3 ke 3-5-2. Jadi di tengah itu menumpuk pemain tengah dan aliran bola berjalan dengan sangat bagus. Sangat dinamis, ya. Permainan lebih cair di sini, dan Welber sekali lagi menurut saya tampil oke banget, ya. Dan kita memang perlu seorang Welber. Ini pertandingan yang tidak mudah di semifinal karena ini ujian sesungguhnya bagi timnas U19 untuk ada di semifinal. Lawannya sudah memang pas dengan kita. Mau Malaysia, mau Thailand itu semua kuat, ya. Lebih bagus kualitas mereka dibandingkan 3 lawan kita yang ada di grup A. Filipina, Kamboja, dan Timur Leste. Nah, lawan Malaysia atau Thailand ini, ketika kita kehilangan seorang Welber, tentunya bermasalah sekali tengah. Karena tidak ada pemain kita yang bisa bermain seperti dia di U19 saat ini.
Ya, walaupun kita punya Dennis Figo, punya Caviato, punya Tony Firmansyah yang ada sana. Kan ini 3 gelandang juga yang nantinya bisa mengisi posisi ketika Welber tidak ada. Tapi mereka tidak bisa memainkan cara seperti yang dilakukan oleh Welber Jardim. Ya, ketenangan dia. Ya, itu saya bilang sekali lagi, divisi bermain bolanya itu sangat sangat jelas. Ya, tidak pernah panik ketika menerima bola, memegang bola. Di pressing oleh lawan pun dia sangat percaya diri, sulit direbut. Ya. Dan cepat dia membaginya, simpel bermainnya, membagi bolanya tuh enak. Tidak terlalu memaksakan diri untuk bisa melewati 2-3 pemain, enggak. Bukan tipe dia. Dia lebih enak bermain, lebih enjoy ya. Bagaimana dia tahu bola itu harus terus mengalir, distribusi, sirkulasi bola harus jalan. Dan ini kan diinginkan oleh Coach Indra, bahwa sirkulasi bola harus berjalan. Dan Welber menjalankan itu dengan baik. Tentunya sudah mendapatkan motivasi dari Coach Indra, mendapat wejangan-wejangan tentunya dari coach, sehingga dia bermain lebih enak. Nah, ketika kita butuh dia tidak ada di semifinal, ini yang kita bisa berpikir juga ya. Bagi Coach Indra harus bisa menghitung lagi, mengkalkulasi lagi pemain-pemain apa yang harus dimainkan. Apakah akan bermain dengan 3-4-3 lagi atau menumpuk lagi 5 gelandang di tengah itu. Tapi kita tidak ada Welber Jardim. Semoga dia baik-baik ya. Kita mengharapkan semua netizen, penggemar sepak bola. Ya, ketika kita sudah lolos sebagai juara grup tidak terkalahkan, nah kita berharap bahwa cedera dia tidak parah, tidak serius, tapi dia kemudian dapat kursi roda, didorong keluar lapangan. Nah ini kan menggambarkan pasti, ya ini tidak mudah bagi dia untuk cepat dalam recovery dalam 2 hari kemudian langsung bermain kalau posisinya seperti yang teman-teman lihat kan, diperban kuat dan dia seperti menangis ya. Ya, dia menyesal ketika dia harus menerima benturan dengan pemain lawan dihajar dari belakang dan dia mengalami seperti ini. Karena Welber itu ingin membawa Indonesia juara di Asian Cup atau Piala AFF U19 ini. Ini kesempatan bagi dia untuk bisa membuktikan diri. Ya, ketika diberikan kepercayaan dia ingin menjawab itu. Tapi tentunya ada penyesalan bagi seorang Welber Jardim ini. Kalau dia tidak bermain di semifinal atau final. Karena memang sekali lagi Coach Indra dan timnas U19 kita memerlukan tenaga dari Welber Jardim. Ya. Tapi ya kita berharap ya, semoga dia baik-baik saja. Ya. Untuk ada observasi karena saya sudah coba WA ke Coach Indra juga menanyakan, responnya juga belum ada, mungkin sibuk. Tapi kemarin juga Coach Indra mengatakan bahwa ini nanti tim dokter yang akan menangani, tim medis yang akan menangani untuk bisa melihat sampai sejauh mana keseriusan cedera dari seorang Welber ini. Ya tentunya diharapkan jangan serius amat ya sehingga dia masih bisa bermain nanti paling tidak kalau kita ke final ya itu. Namun kan kita harus bisa melewati juga babak semifinal yang sangat penting, tim yang kuat dengan kita Malaysia atau Thailand, dan saya bisa pastikan dia mungkin tidak akan bermain di semifinal. Nah ini kan kerugian buat kita, tapi oke lah, tetap kita bisa memberikan semangat kepada timnas Indonesia sudah melangkah ke semifinal, maju terus buat Iqbal Dwi Yangi dan kawan-kawan, Kadek Arel yang tampil oke sebagai back, sudah membuat 3 gol sama seperti Iqbal. Jan Sraven juga sudah membuat 3 gol, jadi memang persaingan untuk bisa menjadi top skor di U19 ini semakin ramai kan ada 3 pemain Indonesia yang sudah punya 3 gol semua. Ada 2 pemain belakang dan 1 striker. Semoga Raven juga bisa tambah gacor lagi untuk bisa menjadi top skor dan mencetak gol di babak semifinal. Dengan saya Bung Ropan, ciao.